Bekasi. Dan tentunya kita tahu bahwa Bekasi ini menarik, dan yuk kita simak bersama apa yang akan disampaikan oleh Bapak Insinyur Haji R. Suryaman MM. Kepada Pak Haji R. Suryaman, saya persilahkan. Waktu untuk Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Jadi kehadiran saya dalam forum webinar ini adalah merupakan suatu kehormatan. Posisi saya ditugaskan oleh Bapak Wali Kota Bekasi, Bapak Dr. Rahmat Effendi. Saya mengaturkan pesan salam hormat beliau, khusus buat Bapak Wagub, Pak Ahmad, dan juga seluruh pembicara penyelenggara ini. Saya meyakini bahwa ada pertimbangan khusus mengapa penyelenggara kegiatan ini mengundang Wali Kota Bekasi untuk berbicara the game changer. Saya yakin pula bahwa beliau memang layak menjadi salah satu pelaku dalam public sector entrepreneurship di negeri ini. Semua aparatur daerah mengenalnya dengan ungkapan beliau yang kerap menyebutnya thinking out of the box. Bagi saya, the game changer pada hakikatnya merupakan ritme atau dinamika dalam kehidupan secara umum, dalam berbisnis secara khusus, dengan visi, aksi, dan atau inovasi, atau bahkan krisis. Willing to change, and thinking out of the box. Jadi sesuai dengan permintaan pihak negara dan tema webinar, maka ada 4 item yang aku disampaikan, yaitu mengenai tahapan pembangunan dan program prioritas khususnya bidang perekonomian, kerangka kebijakan pengembangan kewirausahaan di Kota Bekasi, dan yang ketiga, dampak ekonomi COVID-19 dan strategi pemulihan dan pertumbuhan ekonomi melalui strategi kewirausahaan. Dan yang keempat adalah pesan dan semangat berwirausaha. Mungkin bisa ditampilkan slide-nya juga, Pak ya. Nah, jadi pada saat ini, slide sebelumnya, Pak. Before. Ya, ini. Jadi pada saat ini, Kota Bekasi ini dipimpin oleh Dr. Rahmat Effendi sebagai Wali Kota Bekasi dan Dr. Tri Adianto Cahyono sebagai Wakil Wali Kota Bekasi. Bagaimana kita lihat dalam slide bahwa kelima visi dari Kota Bekasi adalah cerdas, kreatif, maju, sejahtera, dan ihsan. Bila kita simak, maka dalam visi dimaksud mengandung 5 nilai. Kelima nilai itu pada hakikatnya merupakan esensi nilai untuk membentuk karakter orang wirausaha yang tangguh. Tahapan pembangunan disusun sedemikian rupa, sehingga pembangunan dapat mengaktualisasikan 5 misi penting, yaitu tata kelola pemerintahan, prasarana dan sarana kota, perekonomian, kemasyarakatan, dan yang kelima adalah kehidupan perkotaan. Jadi pada next slide please. Pada gambar berikutnya dijelaskan juga bahwa tentang program prioritas perekonomian Kota Bekasi. Jadi secara keseluruhan itu ada 45 program. Next slide please. Ya. Jadi pada keseluruhan ini sebenarnya ada 45 program prioritas yang direncanakan, dan 8 prioritas program diantaranya yang terkait dengan perekonomian adalah ada 6 dari 8 itu yang terpampang di slide, saya tidak membacakan satu persatu. Jadi yang penting untuk kepentingan mengelola capaian program prioritas dimaksud,
Wali Kota Bekasi membentuk TWUP 4 sebagaimana yang saya pimpin saat ini. Salah satu tugas berat kami saat ini adalah program pembukaan peluang kerja baru, baik melalui peningkatan kompetensi, pengembangan wirausaha, dan juga bursa kerja. Terlebih pula dalam tahun ini pandemi COVID-19 menimbulkan dampak terhadap operasi perusahaan, penurunan produksi, dan penurunan omset penjualan. Slide berikutnya, please. Kerangka kebijakan pengembangan kewirausahaan Kota Bekasi. Ya. Jadi kerangka kebijakan pengembangan kewirausahaan bagaimana dalam slide ini menggambarkan 3 ranah, yaitu determinant, yaitu faktor penentu, entrepreneurial performance, kinerja kewirausahaan, dan juga tentunya impact atau dampaknya tergantung daripada kinerja tersebut. Nah, di dalam faktor penentu ini ada meliputi 6 item. Kita lihat sini kerangka kebijakan, litbang teknologi dan sebagainya. Saya tidak perlu baca satu-satu lah, dia dibaca sendiri. Nah, tapi yang penting itu adalah mengenai kinerja kewirausahaan. Ini yang diperhatikan. Meliputi 3 item yang menyangkut yaitu badan usaha, employment, dan juga kemakmuran. Tentunya dari hasil kinerja yang bagus, kita mengharapkan suatu dampak yang positif. Dampak positif ini bisa tergambar di sini, yaitu bisa memberikan nilai yang diciptakan oleh wirausaha dan kewirausahaan. Berupa job creation, penciptaan lapangan kerja, job, kemudian economic growth, pertumbuhan ekonomi, dan juga poverty reduction, penurunan angka kemiskinan. Nah, yang berikut ini adalah yang sekarang terjadi di Bekasi. Next slide, please. Di dampak COVID-19 dan strategi pemulihan dan pertumbuhan ekonomi melalui kewirausahaan. Slide berikutnya, Bapak. Tolong, please. Nah, jelas ini dampak di sini kan kelihatan bahwa dampak pandemi 19 terhadap usaha mikro, kecil, UMKM, KRIA. Kita lihat di usaha mikro, KRIA itu merupakan kerajinan. Ini omset sampai turun 64%. Kemudian kuliner juga 61%. Usaha kecil dan juga usaha menengah. Nah, dengan ini juga Pemkot Bekasi juga menggandeng membentuk suatu bank syariah patriot yang gunanya juga untuk membantu mensupport UMKM untuk melakukan relaksasi penerapan angsuran pembiayaan Kota Bekasi. Jadi itu usaha yang dilakukan. Nah, selanjutnya saya akan bicarakan juga mengenai prinsip strategi pemulihan dan pertumbuhan ekonomi di Kota Bekasi. Next slide. Jadi prinsip strategi yang pertama itu harus dapat menyeimbangkan terhadap yang dibutuhkan oleh masyarakat. Masyarakat butuh sehat, masyarakat perlu interaksi sosial, masyarakat juga butuh bermata pencaharian. Dengan prinsip yang kedua, strategi itu bukan hanya sekedar memulihkan, tapi juga menumbuhkan dan menguatkan perekonomian. Dalam hal ini didasari pemikiran bahwa dalam setiap krisis pasti ada momentum. Momentum untuk beradaptasi, menyesuaikan diri, melakukan perubahan menjadi baik dan lebih baik. Nah, apalagi dalam keadaan krisis, ada pengalaman baru mestinya. Perilaku baru dalam berekonomi, potensi pasar yang baru, dan juga kebutuhan yang baru. Nah, setelah pulih dari krisis, ada tantangan untuk melakukan perubahan. Bukan saja untuk memulihkan, tetapi juga melakukan langkah pembaharuan dalam perekonomian yang saya sebut sebagai fase transformasi. Fase transformasi ini penting. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prinsip strategi apa yang dirumuskan untuk pemulihan dan pertumbuhan ekonomi di Kota Bekasi. Next slide, please. Yaitu yang saya sebut dengan fase transformasi. Nah, di sini jelas kelihatan bahwa tahap adaptasi itu ada suatu adaptasi dalam memulai kembali atau yang reaktivasi usaha secara
produktif, tapi juga tidak lupa selalu harus kita memperhatikan protokol kesehatan, terutama membawa dan menggunakan masker, cuci tangan, dan memastikan cegah tertular dan menularkan, jaga jarak dan dalam antrian dan lain-lain. Tahap adopsi, yaitu pelaku usaha juga harus memikirkan kemauan dan kemampuan untuk mengadopsi pengalaman baru, perilaku baru, dan nilai-nilai baru yang diperoleh selama krisis dan masa adaptasi untuk dapat diterapkan melalui perubahan dalam usahanya. Nah, tahap modifikasi, yaitu perilaku usaha sudah mampu memodifikasi penerapan, proses, pelayanan, dan produk. Tentunya berdasarkan hal-hal baru yang diadopsi, sehingga dapat menjadi potensi keunggulan usahanya. Yang keempat itu adalah tahap inovasi, yaitu pelaku usaha sudah mampu membentuk keunggulan dalam layanan, proses, dan produk berdasarkan hasil modifikasi yang dilakukan. Selanjutnya saya juga akan menjelaskan tentang agenda kerja pemulihan dan pertumbuhan ekonomi di Kota Bekasi. Slide berikutnya, Bapak. Jadi di dalam agenda kerja pemulihan dan pertumbuhan ekonomi di Kota Bekasi, itu yang meliputi pertama itu mengenai reaktivasi usaha 7 sektor. Kelihatan di sini adanya pasar tradisional, modern, hotel, restoran, pariwisata, PTSP, dan juga transportasi umum. Dan yang kedua itu mengenai penguatan kontribusi yang memberikan kontribusi besar terhadap pembentukan produk domestik regional bruto atau PDRB, yaitu 4 sektor: manufacture, perdagangan dan jasa, konstruksi, dan juga transportasi. Dan yang ketiga ini adalah pendayagunaan potensi ekonomi baru dengan cara mengembangkan produk dan layanan baru berdasarkan hal-hal yang diadopsi dan dimodifikasi sehingga dapat menjadi potensi ekonomi baru. Next slide. Selanjutnya kami akan menjelaskan bagaimana pergeseran kontribusi sektor usaha di Kota Bekasi melalui bagaimana gambar dalam slide ini. Pergeseran kontribusi sektor usaha di Kota Bekasi sebagaimana kita lihat dalam slide itu memberikan gambaran bahwa berpeluang berwirausaha pada usaha jasa dan industri kreatif yang diarahkan semakin bertumbuh di Kota Bekasi. Bagaimana dimaklumi bahwa kehadiran dan kontribusi sektor manufaktur di Kota Bekasi semakin berkurang karena kecenderungan para pelaku manufaktur memilih beroperasi di wilayah lain yang standar upahnya mungkin lebih rendah. Jadi bagi semua warga kota tentu berharap agar arah ke depan dari perekonomian kita ini harus mampu menjamin terwujudnya keseimbangan fungsi kesejahteraan, dan lingkungan hidup. Konsep ini yang disebut sebagai green economy. Mudah-mudahan konsep ini bisa terwujud. Insya Allah, amin. Dengan kesadaran dan spirit kewirausahaan di Kota Bekasi. Nah, terakhir, pesan dan next slide. Sebagai pesan dan semangat berwirausaha, jadi bahwa orientasi wirausaha sejati pada hakikatnya bukanlah sekedar untuk mengumpulkan uang, namun dia juga harus perlu berorientasi untuk menimbulkan nilai dan manfaat baru yang dibentuk dengan kreativitas sehingga berdampak pada peningkatan makna. Itulah yang menggambarkan wirausaha sebagai pengubah permainan, entrepreneurs as a game changer. Memang tidak semua orang dapat menjadi game changer dalam kapasitasnya sebagai wirausaha. Namun, setidaknya ia dapat menjadi individu yang menjalankan peran penentu atau pengubah untuk kehidupan yang lebih baik sesuai dengan kapasitasnya. Saat ini menjadi wirausaha sangat terbuka dengan pilihan cara beragam untuk memulai usaha, yaitu dengan mendirikan usaha baru, memulai dan mengerjakan sendiri, atau membuka bersama dengan teman dengan modal tabungan, atau bisa juga dengan memilih salah satu waralaba franchise yang diminati. Atau bagi yang beruntung, ia dapat membeli usaha yang sudah ada atau meneruskan usaha yang sudah dirintis oleh pendahulunya atau orang tuanya. Jadi menjadi seorang wirausaha ada pilihan.
dan keinginan untuk berubah, mengubah dirinya untuk kehidupan diri dan keluarganya menjadi lebih baik dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat lingkungan. Nah, sebagai penutup, saya perlu juga menggarisbawahi bahwa spirit daripada kewirausahaan adalah atau entrepreneurship adalah berlaku bagi seorang yang memulai usaha atau disebut entrepreneur. Juga bisa berlaku bagi orang yang masih bekerja dengan semangat berinovasi untuk memajukan perusahaan atau organisasi tempat dirinya bekerja. Makalah jadilah ia sebagai seorang entrepreneur. Juga bisa berlaku bagi yang bekerja pada sektor publik dengan semangat berinovasi untuk memajukan kehidupan kesejahteraan masyarakat. Maka jadilah ia sebagai seorang sociopreneur. Saya kira demikian dapat kami sampaikan. Ini slide terakhir. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan sekalian.